Oke, tadi udah dikenalin siapa nama gue. Jadi nama gue kenalin ulang, nama gue Nur Fadli Mursyid. Biasa dipanggil Fadli atau Lik. Tadi ada yang udah tahu komik gue nggak? Sini. Tahu banget. Ya mungkin datang ya kalau nggak tahu. Jadi benar gue salah satu kreator komik di salah satu aplikasi webtoon, Line Webtoon. Itu gue ceritain dulu ya awalnya kenapa gue suka gambar, kenapa gue bisa bikin komik strip. Kalau bisa dibilang komik yang ngeselin, nggak jelas pokoknya, tapi banyak yang baca, heran gue. Jadi awalnya tuh emang gue dari kecil tuh emang suka gambar, emang suka coret-coret. Kadang gue diomelin sama emak gue karena buku pelajaran gue penuh gambar yang harusnya ditepati buat nulis pelajaran, tadi gue penuhin dengan gambar yang nggak jelas. Dari kecil sampai SMP, SMA gue itu suka bikin cerita-cerita lucu buat teman-teman gue. Waktu itu gue belum tahu itu namanya komik strip. Gue liatnya di surat kabar, sering lihat surat kabar komik strip. Akhirnya gue mulai suka bikin, kan gue suka gambar nih. Setelah ngeliat komik strip gue kayaknya pengen nyoba juga deh waktu masih kecil kan. Gue bikin cerita, gue bikin orang bikin tangga naik ke matahari lah pokoknya. Pokoknya cerita-cerita komik strip. Ada yang tahu komik strip kan? Tahu komik strip kan? Pernah baca kan? Jadi komik strip itu cuma komik yang cuma terdiri dari beberapa panel. Jadi nggak panjang gitu. Jadi nggak berlembar-lembar. Cuma satu, paling banyak tuh 8 panel. Paling banyak 8 panel. Jadi gue suka bikin itu. Akhirnya SMA masih sering bikin buat teman-teman kelas, buat lucu-lucuan, kuliah. Nah gue masuk kuliah, ada yang tahu jurusan gue nggak? Salah. Bukan juga. Dokter boro-boro, makan aja numpan di kos temen. Jadi gue dulu teknik sipil. Gitu semua. Nggak nyambung kan, jadi ya ceritanya panjang lah kenapa gue bisa masuk itu. Nah di teknik sipil itu gue merasa gue nggak nyambung sama jurusan itu. Nggak inilah pokoknya, mungkin salah jurusan lah istilahnya lah ya. Isinya cuma matematika, fisika yang kadang yang gue hindarin kan. Tapi gue nggak pasrah gitu nerimanya. Jadi sambil kuliah gue kan gue merasa punya bakat fashion di gambar sama bikin cerita itu. Akhirnya gue memulai kembali nih hobi gue itu tetap dengan kebiasaan gue buat cerita buat teman-teman gue di kelas. Gue kuliah tuh sebenarnya kerjanya nggak merhatiin dosen. Gue gambar muka dosen gue, ngajar, bikin komik, ceritanya gue bagiin teman buat seru-seruan aja. Nah akhirnya karena sering kayak gitu, teman gue nyaranin, gimana kalau lu bikin ini deh, biar orang sekarang kan udah sosial media nih, gimana kalau lu bikin akun terus lu upload di sono. Oh iya juga ya. Akhirnya gue coba upload di Facebook waktu itu. Yang baca ya teman-teman gue lagi. Nah gue pikir sama aja nih. Akhirnya searching di Google gimana sih biar orang bisa ngebaca karya-karya lo. Akhirnya gue bikin blog. Akhirnya gue bikin blog waktu itu. Nah asal mula nama Telat sih di sini nih. Gue bikin blog, gue bingung namanya apa ya. Gue suka baca blog personalnya Bena Kribo. Nah dia kan Kribo tuh. Nah gue apa ya? Apa yang ini dalam diri gue ya? Apa yang menonjol ya? Wah ada Telat ya. Yaudah gue akhirnya gue juga bikin nama blog itu biar gampang diingat juga. Oh ya sekalian aja. Waktu itu nggak ada S-nya, pengennya nggak ada S-nya. Tapi ternyata udah ada yang pakai domainnya, akhirnya gue kasih S. Itu doang sih. Nggak ada maksud apa-apa. Ya udah gue bikin telat.blogspot.com. Nah di situ gue upload beberapa karya gue yang udah bikin di kertas, gue foto, gue upload. Ya sama aja, tetap nggak ada yang baca, 0 juga yang komen. Akhirnya gue gimana lagi, cari lagi cara-caranya. Oh ini share di forum-forum.
salah satunya forum yang terkenal Indonesia itu kan. Boleh sebut gak sih? Yoi. Jadi gue upload di sono. Ya udah mulai ada yang baca lah pokoknya. Beberapa komen, tapi gue belum masih pengen ngeluasin lagi nih. Akhirnya gue tak upload di salah satu sosial media lagi. Nah, sosial media itu enak banget buat orang untuk ngebacanya. Jadi tinggal buka, lihat, scroll. Jadi wah cocok nih untuk diupload di sini. Gue masukin, gue upload semua. Nah, akhirnya di repost sama beberapa akun yang udah gede maksudnya waktu itu kan. Nah, mulai saat itulah orang udah mulai berdatangan di akun gue, mention temannya, ini lu banget nih. Terus yang temannya lagi nge-mention temannya lagi, ini lu banget nih. Akhirnya lama-kelamaan orang yang saling mention itu akhirnya makin banyak. Nge-follow, akhirnya sampai sekarang karena itu gue mulai, akhirnya pembaca gue udah mulai banyak nih. Gue kayaknya harus mulai mencoba untuk upload sering nih. Kan dulu gue masih iseng-iseng nih. Gue masih kalau lagi mood bikin komik ya udah gue upload. Sekarang udah konsisten. Akhirnya karena pembaca udah mulai banyak, gue mencoba untuk upload seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Akhirnya sekarang bisa sehari tuh bisa sampai sehari 1 komik. Jadi setiap hari ada komik. Nah, ceritanya gue bisa diajak lain webtoon, itu sebenarnya cita-cita gue. Kapan ya komik gue bisa ada di line webtoon? Keren banget kayaknya kalau gue bisa line webtoon, tapi gue ngeliat gambar-gambar di line webtoon tuh keren-keren banget kan. Gambar gue kayak anak SD lagi. Ya nggak mungkin lah. Ya udah gue tetap upload di Facebook, di sosial media gue. Gue juga ada line ad di line ad gue. Akhirnya impian gue doa gue didengar sama Tuhan. Gue di email sama line webtoon ternyata. Kamu bisa jadi kreator gak di line webtoon? Gue gak percaya. Gambar gue bisa gak masuk di sana? Bisa. Kalau bisa mah oke, ya udah. Alhamdulillah diajakin lah waktu itu. Waktu itu November tahun lalu. Waktu itu masih ada Bang Sweta sama Bang Fasa, tahu kan? Tahu lah, terkenal. Jadi gue masuk di sono. Jadi komikus ketiga di Indonesia waktu itu. Sekarang udah banyak banget. Ya, seperti inilah bentuknya. Bentuk tampilan di webtoon. Jadi yang sering baca mungkin udah tahu beberapa cerita yang sering gue tulis. Jadi ya gambar gue seperti inilah mukanya. Nah ada tuh terbang nggak pakai baju, apaan coba? Jadi gambar gue kayak gini. Gue sebenarnya komik strip gue sebenarnya terinspirasi dari beberapa komik strip, kebanyakan sih dari webkomik luar, kayak loadingartist.com, kayak explosem.net, kayak itmorebike.tumblr.com. Jadi gue suka baca-baca, gue cari referensi, influence dari webkomik seperti itu. Jadi kebanyakan cerita-cerita gue kebanyakan terpengaruh dari cara mereka bikin alur cerita, cara mereka bikin plot twist dan lain-lain. Jadi salah satunya nih. Coba dari atas, Pak. Ya, seperti inilah tampilannya kalau buka webtoon. Ini salah satu cerita. Ini pilih apa ya? Judulnya Profesi. Sayang, aku mau jujur tentang profesi aku sebenarnya. Sebenarnya aku adalah apa? Ternyata selama ini kamu Superman. Buka baju gitu ada tulisan S. Bawa lagi. Aku jualan es lilin tiap hari, kamu mau nggak? Murah kok. Jadi es itu sebenarnya bukan Superman, es kan? Ternyata jualan es jadi logonya kayak gitu. Ngeselin kan? Ya udah jangan baca please. Gue tuh dulu mikirnya webtoon gue, gambar gue kayak gini, cerita gue kayak gini. Gue lihat webtoon yang paling laku tuh gambarnya yang keren banget, ceritanya panjang. Nah gue ya udah deh masukin aja. Paling juga urutan-urutan ke berapa 50 ini. Ternyata sampai sekarang itu nggak keluar dari 10 besar, ada terus. Dan
Jadi di antara gambar-gambar drama di situ ada komedi ngelip. Anehnya gitu gue. Ya, ada terus dah. Ya alhamdulillah banyak yang baca. Itu cerita apa nih? Oh, ini cerita seram nomor 6. Bu, ini plot twist ya. Jangan ini, bukan. Kan banyak tuh yang ini aktivis feminis sama apa gitulah. Tapi gue nggak pernah nyerang kayak gitu, sumpah nggak pernah. Cuma ini plot twist doang. Jadi, Bu, aku bangun pagi tiba-tiba ada berdarah gini. Oh, itu normal kok sayang. Ibu, itu artinya kamu udah mulai dewasa. Ibu juga kayak kamu kok. Nunjukin. Ayah juga. No, kakek nenek juga. Gitu. Jadi kayak plot twistnya tuh tanda kedewasaan di keluarga mereka tuh pantatnya berdarah. Jadi artinya udah dewasa. Jadi kalau berdarah artinya mereka sudah dewasa semua kayak gitu. Wah, jangan pilih yang lain-lain, Mas. Ini direkam loh. Yang bagus lah, yang bisa dijelasin. Ntar dititip mulu, gitu. Ya, jadi ini ya judulnya Waras. Ini dok, anak saya udah 6 bulan tidak waras. Ini masalahnya apa ya dok? Dipasung gitu anaknya. Tolong ambilin HP anak ibu. Oh iya bentar, saya ambilin dulu. Diambilin. Jadi gini tuh. Diketik. Ada om dokter udah ngisiin kamu kuota 10 giga. Langsung normal anaknya. Wah, ternyata ini sebabnya. Makasih ya dok. Ternyata anaknya nggak dibeliin kuota. Jadi gila. Iya, kuota. Jadi rata-rata ya komik strip gue sebenarnya juga kadang nyindir kehidupan zaman sekarang juga. Jadi gue sering gelisah dengan kenapa sih ini anak sekarang gini, kenapa sih anak sekarang suka kayak gini. Kan banyak tuh anak sekarang suka ya gitu juga, ngerekam dirinya terus joget-joget. Musikali namanya. Atau nggak pengen jadi YouTuber kan, cita-cita impian semua orang. Gue nggak. Wah, ternyata ini sebabnya dok. Akhirnya yang tadinya di atas, Mas, yang tadinya anaknya yang anaknya kayak gitu, rambutnya bajunya gini, di bawah langsung rapi gara-gara ya gitu kan. Iya, makasih ya. Jadi ya di webtoon tuh ada yang kalau baca webtoon pasti tuh banyak orang yang pengen jadi best comment ya. Iya, gue juga bingung kenapa mereka pengen jadi best comment. Gak ada ininya juga, ada yang dari webtoon. Kalau ada adanya mah gue pengen juga. Ya gitulah, lika-liku dunia peranuan. Jadi kayak kenapa beda? Emang sih dari awal gue diajak, ditanya, klik jangan kayak di sosial media yang lain ya. Soalnya pembacanya kita luas. Pembacanya luas mulai dari yang anak kecil sampai yang dewasa. Jadi webtoon kan pembacanya luas nih. Pembacanya juga banyak, anak kecil juga. Jadi orang tua mereka pasti tahu dong mereka lagi baca apa. Nah, kalau komik yang seperti di Instagram masuk di webtoon, jadi mungkin ntar orang tuanya nanya anaknya, itu baca apa sih webtoon? Lah, kok ceritanya kayak gini? Mungkin ntar orang tua Indonesia ngelapor ke webtoon jangan ada di ini lah, gitu loh Indonesia kan. Ya hilang. Jadi nggak masalah juga sih bagi saya. Jadi awal ceritanya kenapa beda emang gitu, emang ada dikasih sedikit batasan. Tapi gue nggak ngilangin konsep cara gue bikin alur cerita. Di cara gue dari awal bikin alur cerita gue nggak ngilangin, tetap ada plot twist, tetap ada alur yang ngehe, tetap ada yang ngeselin lah pokoknya. Jadi paling bedanya di situ doang sih. Tapi tetap baca kan? Alhamdulillah baca lah. Jadi gue sebenarnya dulu gue sebenarnya asli di Sulawesi Selatan. Gue Makassar. Gue kesini, gue waktu kuliah di Makassar juga. Nah, pas lulus, gue diajakin salah satu perusahaan di Jakarta untuk ngisi satu bikin comic strip
dia jadi perusahaannya itu bikin comic strip dan gue diajak untuk ngisi bikin itu comic stripnya. Akhirnya gue pas lulus akhir 2014 gue pindah ke Jakarta untuk kerja di perusahaan itu. Nah gue kerja di perusahaan itu akhirnya gue dilihat sama bosnya, kayaknya lu bisa fokus di comic strip lu ya sendiri biar lebih gede. Akhirnya gue diajak kerja sama bosnya, akhirnya sampai sekarang gue udah full time untuk bikin webtoon dan comic strip di sosial media. Nah dan itu tantangannya tuh apa ya, lebih ke gambar gue kan gak ada tantangannya sama sekali nih. Anak SD juga bisa, iya kan? Anak SD juga bisa kata orang. Ya, kalau saya gambar juga. Ya lebih ke ini sih, ide. Nah gue kan idenya harus beda setiap episode nih. Harus beda, dan ceritanya ngutamain ke alur twist atau punchline. Jadi emang ide tuh paling susah untuk comic strip. Ide paling susah, jadi tantangannya cuma sebelum deadline lu belum ada ide. Mampus ini gue belum ada ide. Nah si ininya sebut saya Gina. Dan tari, wah deadline lihat komik lu mana? Iya nih, gue lagi ngerjain padahal belum ada ide. Iya nih. Ya udah, tapi gue nggak pernah yang susah ide, tapi gue nggak pernah sebelum deadline itu nggak ada ide. Jadi pasti pas deadline langsung ada ide. Jadi kayak mbak tadi, the power of kepepet lagi. Iya. Ya itu sih paling itu sih tantangannya di comic strip.